Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sebelum memasuki renungan malam pada saat ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, selamat malam, selamat bertemu di dalam acara renungan malam pada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga yang mulia, kami memuji dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang Engkau kelimpahkan kepada kami. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan Engkau perdengarkan pada kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua agar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 hingga ayat ke-16. 1 Timotius
pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 akan kami bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan tumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan yang mendengar engkau. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Sedangkan ayat yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu yang ayat yang ke-12, yang demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pada renungan malam hari ini diberi judul Jangan Merendahkan yang Muda. Rasul Paulus adalah seorang pemimpin senior yang sangat mengapresiasi orang-orang muda. Sikap itu terlihat dari nasihatnya kepada Timotius, yang pada waktu itu Timotius masih berusia muda. Jangan sampai orang lain menganggap Timotius tidak penting hanya karena ia masih muda. Saudara, sesungguhnya kualitas hidup orang percaya itu bukan didasarkan pada berapa lama ia mengikut Yesus, berapa usianya, atau seberapa lama ia terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, namun kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ibrani 5 ayat 12. Saudara, Timotius adalah murid Tuhan, sedangkan Rasul Paulus menghendaki supaya Timotius menunjukkan keteladanan hidupnya. Seperti dalam nats kita, jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nats kita. Itulah cara agar orang muda tidak dipandang remeh, disepelekan, atau direndahkan. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, prinsip keteladanan hidup ini berlaku untuk semua orang percaya, tidak terbatas kalangan muda saja, terlebih-lebih bagi yang sudah terlibat dalam pelayanan. Kemudian, karena itulah Rasul Paulus berkata, kemudian karena telah menunjukkan kualitas kerohaniannya yang baik yang dimaksudkan si Timotius, Rasul Paulus berkesempatan mempromosikan Timotius kepada jemaat di Korintus. Sebab sekalipun jemaat di Korintus, di antara jemaat Korintus ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, namun hanya sedikit saja yang menjadi teladan. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-17, sekali lagi, justru karena itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita sering kurang percaya, kita sering meremehkan anak-anak muda. Namun demikian, Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan ada yang merendahkan anak-anak muda. Justru anak muda itu dipromosikan menjadi pelayan-pelayan yang baik, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus bangga dengan keberadaan gereja kita, di mana Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta yang usianya masih dikategorikan masih pemuda, namun semangat juangnya perlu kita contoh. Demikian juga Bapak Ibu, sudah banyak juga majelis-majelis kita yang berusia muda. Oleh karena itu kami berharap jangan direndahkan mereka yang masih muda. Namun mari kita beri semangat, kita beri dukungan agar rekan-rekan pemuda kita, baik yang ada di komisi maupun yang ada di kemajelisan, boleh menjadi Timotius gereja kita, pelayan-pelayan yang boleh membanggakan gereja kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, walaupun di antara kita sudah berusia tua, berusia lanjut, namun marilah kita ikut serta dalam berjiwa muda untuk mendukung semangat pemuda-pemuda kita. Biarlah terjadi Timotius gereja kita. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami. Kalau pada malam hari ini Tuhan telah memperdengarkan firman-Mu. Tuhan telah menunjukkan salah satu orang, salah satu pemuda yang boleh kami contoh, di mana Timotius yang masih berusia muda, namun dia dengan tekun, rajin untuk belajar kepada gurunya, Rasul Paulus, sehingga Timotius menjadi pelayan Tuhan. Mampukan gereja-Mu untuk mencari Timotius yang baru. Mampukan gereja kami untuk menjadi pemberitaan Injil-Mu. Bapa, pada malam ini juga izinkan kami berdoa untuk gembala kami atau Bapak Pendeta kami. Berkatilah kehidupan keluarganya, berkatilah Bapak Pendeta kami, sehingga Bapak Pendeta kami boleh lebih heran lagi untuk melayani di gereja-Mu ini. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau memilih majelis-majelis yang masih berjiwa muda. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak merendahkan pemuda, namun ajarlah kami untuk selalu memberikan support, memberikan dukungan agar kami boleh bekerja sama di dalam pelayanan kami untuk memberikan kabar keselamatan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa membantu satu persatu, walaupun kami tidak akan bisa menyebutkan namanya. Bapa, indah doa seru kami. Ampunilah Tuhan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa syukur kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.